HP saya dan ini nomor email saya. Saya sudah tahun ke-6 sebagai Widya Iswara Nasional di BPP MPPK PTK, langsung di bawah Kemdikbud. Kemudian sebelumnya 9 tahun sebagai Widya Iswara di LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, yang saat ini sudah berganti nama menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Sebelumnya juga saya adalah guru, sama dengan Bapak dan Ibu. 9 tahun mengajar di SMA Negeri 5 Makassar, kemudian 9 tahun menjadi Widya Iswara di LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, dan tahun ke-6 sebagai Widya Iswara bidang pedagogik di DPP MPPK PTK Kemdikbudristek. Karena ini adalah pesertanya dari Luwu, ini hanya secara kebetulan kita bertemu. Saya yakin Bapak dan Ibu ada yang mengenali saya. Nanti saya lihat daftar nama siapa saja yang ada. Baik Bapak dan Ibu, komitmen belajar kita adalah bagaimana kita bisa berinteraksi, membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Semua peserta berpartisipasi aktif, dan kita akan konsisten dengan waktu. Maaf tadi karena dijeda oleh salat asar, kita memulainya tadi pukul 15:40. Insya Allah kita akan selesai hari ini pukul 17:10 menit. Jika mau bicara, tekan icon raise hand bila hendak bertanya, dan silakan berbicara setelah dipersilakan. Bila ada yang sedang bicara, mohon menunggu untuk dipersilakan. Yang lainnya mohon di-off-kan kameranya. Semua peserta dimohon untuk bisa membuka video. Bila terkendal jaringan, peserta boleh menutup video. Checkbox digunakan sebagai media bertanya atau berpendapat dan menjaga ketenangan ruang virtual atau Zoom atau Gmeet kita, dengan selalu memonitor mikrofon dan video agar selalu pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna. Jika Bapak dan Ibu tidak sedang bicara, tolong di-mute mic-nya. Baik Bapak Ibu, kita butuh hadir seutuhnya di sini. Sudah terlewat tadi, kita akan tenangkan hati dan pikiran kita, tapi dalam hal ini cukup tadi dengan kuis yang saya sampaikan sudah menghadirkan Bapak dan Ibu di tempat ini. Baik. Modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan sesi elaborasi pemahaman. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah bertemu dengan para fasilitator yang sudah Bapak dan Ibu berinteraksi secara virtual di dalam eksplorasi konsep, di dalam eksplorasi pemahaman, sudah chatting secara bersama-sama, lalu kemudian juga sudah pernah virtual sekali sebelumnya. Saya di sini menggabungkan 3 kelas dalam sesi elaborasi pemahaman untuk makin menguatkan pemahaman kita. Tujuan pembelajaran sesi elaborasi pemahaman ini adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi kita ini. Kita lebih banyak berdiskusi nanti. Nah, capaian pembelajarannya, setelah sesi peserta akan memiliki pemahaman reflektif kritis tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui diskusi virtual bersama dengan instruktur. Sikap reflektif kritis dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD pada konteks kelas dan sekolah. Untuk itu Bapak dan Bu, alur presentasi kita perkenalan dan komitmen belajar. Saya hanya mengenalkan diri, Bapak dan Ibu terlalu banyak waktu terbuang jika satu persatu saya mengenali. Nanti kita bisa chatting di nomor HP yang saya share tadi. Refleksi pembuka, kemudian materi kita adalah dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nanti kita akan refleksi di Padlet, dan penutup. Nah, salam dan bahagia. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidik lintas negara internasional, akan kita bedah pemikirannya saat ini Bapak dan Ibu. Dalam hal mana Ki Hajar Dewantara sebagai salah seorang tahanan Belanda kemarin ketika ingin menghukum tahanan politik, itu pilihannya adalah ditahan atau dihukum dengan cara membuang. Bung Karno sudah pernah dibuang ke Bovendigul, kemudian pernah dibuang ke Ternate, kemudian pernah dibuang ke Nusa Tenggara. Ki Hajar Dewantara ketika beliau akan dihukum ditanya, Anda mau dibuang kemana? Ki Hajar Dewantara memilih untuk dibuang ke negeri Belanda. Maka dia dibuang ke negeri Belanda bersama dengan anak dan istrinya.
Jadi dia di Belanda itu dalam kondisi sebagai tahanan politik. Di sanalah kemudian beliau memanfaatkan waktu belajar dan pikiran-pikirannya Ki Hajar Dewantara yang dia lontarkan, yang dia telurkan sebagai seorang pemikir edukasi internasional yang ada di negeri Belanda akan kita bicarakan di sini. Pada zamannya Ki Hajar Dewantara beroposisi pendapat dengan Mentasori, seorang tokoh pendidik negeri Belanda yang sangat dikagumi. Kemudian dua manusia ini, Ki Hajar Dewantara dan Mentasori, akhirnya bersahabat meskipun di dalam konsep pendidikan mereka berseberangan. Dan ketika pulang ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara sesekali datang lawan ide gagasannya Mentasori ke Yogyakarta untuk melihat aktualisasi dari konsep dan teorinya itu. Inilah hari ini yang akan kita bedah pemikiran Menteri Pertama Negara Republik Indonesia ini. Baik Bapak dan Ibu sudah melewati eksplorasi konsep, sudah berdiskusi juga dengan para fasilitator. Ini ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ini mohon dijawab secara singkat di dalam Padlet yang sudah saya siapkan. Pikirkan dan tuliskan satu pengalaman Anda terkait proses pembelajaran yang merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ingat, merefleksikan. Sesuai dengan hasil pembacaan Bapak dan Ibu di eksplorasi konsep dan hasil yang Bapak dan Ibu lakukan pada kegiatan-kegiatan lain. Pertanyaan kedua, bagaimana perwujudan menuntun yang saya lihat dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak masing-masing? Mengapa pendidikan di Indonesia perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dan apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba atau berpihak pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Saya stop share dahulu Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, saya kirimkan Padlet di chat. Ada Padlet saya kirimkan di chat. Tolong Bapak dan Ibu masuk ke Padlet tersebut. Tinggal diklik Padletnya. Saya share screen Padletnya dahulu ya. Padlet refleksi akhir ya. Pak, langsung komentar aja Pak di Padletnya Pak ya. Langsung komentar di bawahnya. Oh siap. Refleksi akhir ya. Silakan di chat, kemudian ya. Padletnya. Oke. Silakan tinggal klik, kemudian klik add yang ada di bawahnya untuk jawaban dari nomor-nomor ini, dari pertanyaan-pertanyaan ini. Dimulai dari kiri jawabnya. Tuliskan satu pengalaman Anda terkait, mulai dari kanan ke kiri. Tuliskan satu pengalaman Anda terkait proses pembelajaran yang merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu pertanyaan nomor 1. Mulai dulu dengan pertanyaan nomor 1. Ini pertanyaan nomor 1 ya. Tidak bergerak, diklik Pak. Kliknya di chat. Jangan diklik yang saya share ini. Klik yang di chat. Klik yang di chat. Belum ada orang yang berhasil masuk ini. Klik yang chat padlet.com hasil LP3321 bookmark. Itu yang diklik ya. Belum ada yang berhasil. Klik Padlet bookmark. Saya sudah masuk Pak, tinggal mengerjakan. Ya, tinggal diklik foto di bawahnya. Sebelum menuliskan gagasannya, tulis nama dulu ya. Tulis nama. Oke. Tulis nama dahulu. Mulai dengan pertanyaan nomor 1 ya, kemudian nomor 2. Kemudian ke nomor 3. Mulai di nomor 1 dulu.
Kemudian nomor 4. Tulis nama dahulu sebelum menulis konsepnya, supaya saya bisa mengetahui. Anonymous karena tidak nulis nama, disiplin, tuliskan satu pengalaman Anda terkait proses pembelajaran yang merefleksikan pemikiran KHD. Fitriani, disiplin atau datang tepat waktu di sekolah, memberi contoh. Oke. Pengalaman pembelajaran berkelompok. Oke. Anonymous, pengalaman pelajaran yang pernah saya lakukan adalah membuat pembelajaran di mana siswa merefleksikan pembelajaran sesuai dengan bakatnya masing-masing. Salahuddin, ada juga kau di sini. Salahuddin, seorang anak kecil cenderung meniru perilaku orang dewasa yang dilihatnya. Keteladanannya. Oke. Anastasia, dengan menerapkan merdeka belajar yang berorientasi pada siswa melalui pendekatan pendidikan yang holistik. Asrida Sulastri, ada isinya. Lalu SIS, merdeka belajar, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. ISAPE, metode sistem AMONG, metode pembelajaran ASAH, ASI, ASU. Oke. Pak Asar, membebaskan para murid memilih ekstrakurikuler sesuai dengan niat mereka. Oke, good. Juang Tamrin, memusatkan pembelajaran ke siswa. Ella, memberi contoh yang baik dengan hadir tepat waktu. Kadek Arsana, pengalaman saya yaitu dengan mengajar metode ekosistem. Saya mengajak siswa belajar berkelompok di lingkungan sekolah. Oke. Dian, memberikan pilihan kepada peserta. Aris, memberikan keteladanan. Ada Pak Sarifudin dan seterusnya. Itu pertanyaan nomor pertama. Yang kedua, bagaimana perwujudan menuntun? Hasdin, guru mengaji kampung, menuntun anak muridnya dengan mengeja bacaan. Mengeja bacaan. Pendamping dalam belajar siswa, Salahuddin, menuntun adalah memberi teladan dalam cara bertutur dan bertindak serta cara memperlakukan siswa sesuai potensi yang dimiliki. Oke. Tanpa nama, mengarahkan dan membimbing anak didik atau murid untuk menemukan kodratnya. Oke. Dan mulai ada yang mengarah jawabannya. Susanti, karena murid berbeda latar belakang dan berbeda tunggal ika. Oke, good Susanti. Apa relevansi pemikiran KHD? Menghamba di sini saya maknai yaitu bentuk menggali kodrat anak sehingga kita mampu memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik. Oke, silakan yang lain diteruskan. Untuk tur 2, bagaimana perwujudan menuntun? Nur Rahmi, menuntun yaitu memberi pendampingan atau mendampingi anak. Oke, mengarahkan pengenalan diri, mencontoh. Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Nanti dilanjutkan lagi. Pertanyaan yang ketiga dulu. Keempat, memberikan seluruh perhatian fisik maupun rohani. Nur Naima, menuntun, mengarahkan pendidikan yang baik agar anak berkembang sesuai dengan potensi. Oke, stop share saya. Baik, Bapak Ibu. Dari jawaban yang masuk saya senang sekali menunjukkan bahwa sebagian di antara Bapak dan Ibu bahkan sudah seluruhnya telah membuka eksplorasi konsep, telah membaca. Diskusi kita pada sore ini semata-mata hanya ingin menguatkan hasil pembacaan Bapak dan Ibu. Izin saya lanjutkan presentasi saya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, 4 pertanyaan sudah kita jawab tadi. Saya lanjutkan. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada banyak konsepsi dasar yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Ki Hajar Dewantara itu sempat menjadi tokoh di negeri Belanda. Tampil menyampaikan ide dan gagasan, mengoposisi gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh para ahli pendidikan di Belanda ketika itu. Dan dalam banyak kesempatan, dalam banyak diskusi yang ada, bahwa pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dikagumi oleh Belanda dan menjadi abadi dan sebahagian diikuti oleh mereka, meskipun diskusi dan kritik tajam dari Montessori itu dilakukan. Tapi dalam perkembangannya, 2 orang yang beroposisi gagasan ini menjadi bersahabat dan secara rutin Montessori datang ke Yogyakarta ketika
Ki Hajar Dewantara telah mengaktualisasikan pemikiran-pemikirannya di Taman Siswa di Yogyakarta. Mari Bapak dan Ibu, kita telusuri persatu persatu apa sebenarnya konsep dasar yang dibawakan oleh Ki Hajar Dewantara yang membuatnya menjadi sangat terkenal di negeri Belanda tersebut. Yang pertama adalah konsep dasar menuntun. Jadi Ki Hajar Dewantara ini menuntun. Apa menuntun? Maksudnya itu, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kita pahami dulu konsep ini, karena konsep ini benar-benar menjadi pijakan dasar, konsep dasar yang pertama ini, untuk kita pahami, karena ini yang akan diturunkan pada modul-modul berikutnya, dan ini juga yang diturunkan dalam kurikulum merdeka kita. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Menuntun artinya, Bapak dan Ibu, kita membimbing, kita menuntun anak, among, kita menuntun anak tersebut sesuai dengan kodrat dia, sesuai dengan potensi yang dia miliki. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak-anak, tetapi anak itu memiliki kodrat. Nah, di dalam kegiatan menuntun ini dilakukan melalui keselamatan dan kebahagiaan. Prosesnya anak itu selamat, prosesnya anak itu bahagia, hasil akhirnya juga selamat dan bahagia. Jadi mulai dari awal sampai dengan tamatnya anak dalam asuhan kita dilakukan dengan selamat dan bahagia. Untuk apa semua itu? Agar dia bisa menjadi manusia dan anggota masyarakat. Dia bisa hidup menghidupi dirinya, dan dia bisa hidup di antara masyarakat yang lain, berterima dia dengan masyarakat yang lain, faham dia tentang karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat di sekitarnya, dan dia bisa bersinergi sebagai anggota masyarakat. Ini yang disebut dengan menuntun. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan. Jadi tujuan akhirnya itu adalah keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan. Menjadi manusia, menjadi anggota masyarakat. Itu dasar menuntun. Nah, Bapak dan Ibu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita itu menuntun hidup kekuatan kodrat. Jadi apa yang dimiliki oleh anak-anak itu, kita bina, kita tuntun dia, kita kembangkan dia, tidak tercerabut dari potensi dirinya, dan juga tidak tercerabut dari laku dan budaya hidupnya, sehingga dia bertumbuh menjadi dirinya sendiri. Tidak bertumbuh seperti orang lain. Dia dikembangkan dengan potensi di dalam dirinya, sehingga dia bertumbuh sesuai dengan potensi pada dirinya sendiri. Sehingga dia menjadi satu makhluk. Setiap makhluk yang ada di dunia ini adalah makhluk yang unik. Dia menjadi dirinya sendiri, tidak menjadi orang lain. Nah, disinilah kerja-kerja menuntun itu kita lakukan. Nah, dalam dasar yang pertama ini, KHD menuntun, yang dalam hal mana guru menuntun itu disebut dengan among. Kita ketahui tujuan akhirnya adalah selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dia berterima di masyarakat, bisa hidup di masyarakat, bisa menghidupi dirinya sendiri, tidak menggantungkan diri pada orang lain, tidak mengganggu orang lain, hidupnya bermakna bagi orang lain. Untuk bisa melakukan itu, maka kita butuh ingarso sungtulodo, ingmadio mangun karso, tuturi handayan. Saya tidak usah menjelaskan secara detail. Intinya adalah dengan cara ini, anak dibawa masuk ke dalam selamat dan bahagia, dan dia bisa berhasil menjadi
anggota masyarakat. Itu konsep yang disebut dengan menuntun sebagai konsep pertama. Konsep kedua yang perlu kita pahami dari Ki Hajar Dewantara adalah konsep merdeka. Jadi yang pertama tadi adalah menuntun. Konsep yang kedua adalah merdeka. Kita perlu paham bagaimana dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan kodrat anak dan merdeka. Nah, merdeka itu ada dua. Merdeka secara batin dan merdeka secara lahir. Merdeka secara batin itulah yang kita kelola dalam bentuk pendidikan, dan merdeka secara lahir itulah yang kita bentuk dalam pengajaran. Merdeka dalam batin adalah secara psikis, secara kejiwaan, membahagiakan, dan dia benar-benar hidup merasa tentram. Merdeka secara lahir, dia terisi, berilmu, menguasai keterampilan, dan mampu untuk membagi keterampilan yang dimilikinya. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi dari kekuatannya sendiri inilah terbangun. Maka kita butuh kemampuan menuntun anak tersebut agar dia bisa hidup dengan kekuatannya sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk pri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Ini kata kita. Jadi memerdekakan manusia itu adalah kita menumbuh kembangkan manusia secara mandiri sehingga hidupnya itu bisa menghidupi dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Belajar dengan kekuatannya sendiri. Bekerja dengan kekuatannya sendiri. Semua dilakukan atas potensi, atas kodrat yang ada pada dirinya. Sehingga kita tidak memaksakan sesuatu kepada anak. Tetapi anak itu bertumbuh sesuai dengan perilakunya masing-masing. Nah, dasar kelanjutan dari kodrat merdeka ini adalah dasar pendidikan kodrat anak itu adalah bermain. Jadi dasarnya Bapak ini adalah bermain. Bermain itu adalah bagian dari sebuah pembelajaran. Maka jangan dilarang anak itu bermain. Bermain itu adalah salah satu kodrat anak. Bermainnya. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Ada dibawa oleh anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, ciptakan suatu kondisi dalam hal mana anak itu bermain. Sebab di dalam bermain, dia mengerti tentang dirinya, dia mengerti tentang orang lain, dan dia mengerti posisi akan dirinya. Mari kita lihat lebih detail, contoh lebih detail tentang konsep bermain sesuai dengan KHD. Misalnya ini, bermain congklak dalam matematika. Bermain congklak dalam matematika, ini butuh strategi. Apa yang bisa kita lihat di sini? Di sini kita anak-anak bisa dituntun untuk belajar matematika. Congklak itu kan, dia hitung di mana matinya, dia hitung berapa poinnya, dia hitung berapa miliknya, maka dia belajar matematika dengan congklak itu. Dia tentu harus mengatur strategi. Dia akan menghitung, jika dia memulai dari mana, maka dia akan berujung di mana nantinya. Berapa poin yang bisa dia dapatkan. Bukan hanya itu. Ketika lawannya itu sedang bermain, maka lawannya yang satu itu sedang menguji kesabaran. Dia duduk diam, melihat temannya memetik hasil, ikut bergembira, mengawasi kawannya, lalu kemudian dia belajar bersabar, menunggu gilirannya. Mengawasi apakah lawannya itu curang atau tidak curang. Sebaliknya yang bermain itu berusaha bermain dengan sejujur-jujurnya. Dia nikmati, lalu kemudian dia berusaha untuk tidak berbuat curang karena temannya ada yang melihatnya. Ini adalah sebuah bentuk permainan, di dalamnya ada belajar matematika, di dalamnya juga ada belajar saling pengertian, di dalamnya juga ada strategi yang akan dilakukan.
Jadi bermain itu adalah bahagian dari sebuah pembelajaran. Ini contoh yang kedua, gobak sodor. Kalau di Luwu ini disebut dengan mengampang. Di Makassar bahasa Indonesianya disebut dengan main apa? Asinannya. Main asinan. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Ini adalah sebuah pembelajaran yang sungguh luar biasa hebatnya bermain ini. Ketika Bapak dan Ibu bermain ampang atau bermain asinan atau bermain gobak sodor ini, kita perhatikan di dalamnya ada tanggung jawab. Seorang anak diberi dia tanggung jawab untuk mengawasi sebuah garis agar supaya lawannya tidak melintas. Sebaliknya lawannya itu dia harus mengatur strategi mengibuli penjaga garis agar supaya dia bisa lolos tanpa disentuh. Nah, ini ada strategi di dalamnya. Di dalamnya ada kejujuran. Ketika yang bersangkutan tersentuh, dia harus jujur mengatakan dia sedang disentuh. Dan ketika yang satu juga menyentuh orang, dia harus mengatakan saya sudah menyentuhnya. Ada rasa tanggung jawab dan kejujuran. Ada rasa kekompakan, teamwork. Hanya teamwork yang bisa membuat permainan ini menjadi sukses. Siapa yang kuat teamworknya, pandai strateginya, lalu kemudian jujur melakukannya, dan kemudian di situ akan terjadi apabila ada yang tidak jujur akan saling membantah satu dengan yang lain. Penting itu saling membantah, lalu kemudian nanti seorang itu akan mengalah dan mengakui kesalahannya. Ini adalah sebuah permainan. Maka strategi, konsep dasar yang kedua yang harus dipahami dalam KHD itu adalah bermain. Jadi tadi ada menuntun, kemudian merdeka, dengan merdeka itu di dalamnya ada bermain. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Pendidikan yang berpihak kepada anak. Ini adalah konsep yang ketiga. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan itu harus berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nanti akan saya jelaskan apa makna kata berhamba. Karena berhamba di sini tidak sama dengan berhamba dalam konsep ajaran Islam. Jadi bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Itu kata Ki Hajar Dewantara yang diulas di banyak tempat. Nah, pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang ini yang dapat berhamba pada sang anak. Dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Jadi kita melakukan kegiatan berhamba kepada sang anak. Bagaimanakah itu berhamba pada anak? Nah, ini ada buku yang ditulis oleh Suwadi Suryaningrat, nama lain dari Ki Hajar Dewantara. Ditulisnya di negeri Belanda, dipinalkannya, kemudian diterbitkan berulang-ulang di Indonesia, menjadi pijakan pendidikan di Indonesia pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, apatah lagi ketika beliau menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan kita. Nah, dari mana sebenarnya konsep berhamba kepada anak? Saya minta satu orang membacakan pelan-pelan. Satu orang saya minta membaca pelan-pelan. Siapa Resen? Yang suaranya agak bagus. Bu Susanti. Bu Susanti, silakan dibaca pelan-pelan. Insya Allah siap, Pak. Ya, silakan. Ya. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis Asti yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar, dan tanpa berpikir panjang dibiarkannya Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu. Dan Asti Mas sudah tampak biru, menggigil,
kedinginan. Suwardi menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata itu, terucaplah kata kasih sepenuh hati. Kowe bakal ndak mulya ake selawase. Artinya, selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya. Apa yang akan terjadi? Terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Seluruh keluarga selalu berusaha untuk dapat melayani keperluannya. Pengalaman Suwardi menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan. Terima kasih Susanti. Sama-sama, Pak. Ini sebuah pembacaan yang sangat baik. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti di awal saya sampaikan tadi, bahwa Ki Hajar Dewantara memilih dihukum secara politik dengan dibuang ke Belanda. Ketika berada di Belanda, Ki Hajar Dewantara belajar mati-matian. Dan di sana dia merumuskan formulasi pendidikan yang ada. Suatu hari Ki Hajar Dewantara akan menjadi pembicara utama untuk mematahkan konsep beberapa tokoh pendidik di negeri Belanda. Lalu beliau mengerjakan kertas kerjanya yang akan dipresentasikan di hadapan para tokoh pendidik yang ada di Belanda ketika itu. Ketika dia mengerjakan pekerjaannya, anaknya Asti terus-menerus rewel menangis, sehingga terganggu konsentrasi yang ada pada Ki Hajar Dewantara. Tugas sudah sangat mendesak, anak kecilnya masih tetap rewel menangis, mengganggu konsentrasinya. Lalu kemudian diambilnya Asti itu, ditariknya Asti itu, dibukanya pintu, kemudian dikeluarkan dari pintu, lalu ditutupnya dari dalam. Kemudian Ki Hajar Dewantara berkonsentrasi menyelesaikan tugas. Ketika kertas kerja itu sudah tuntas, dia melemparkan matanya ke jendela. Dilihatnya salju turun di jendela tersebut. Lalu kemudian dia berteriak, dia baru sadar bahwa dia sedang berada di negeri Belanda. Dia lupa bahwa dia tidak sedang berada di Indonesia. Kalau anak-anak kita di Indonesia dimarahi lalu kemudian dikeluarkan di pintu, dia pasti senang. Karena dia akan pergi berlari-lari untuk bermain-main. Tapi ini negeri Belanda dengan kondisi yang salju, kondisi sangat dingin. Lalu berlarilah Ki Hajar Dewantara tersebut ke pintu. Dibukanya pintu itu. Lalu didapatkannya Nyi Asti. Sudah menggigil kebiruan. Pingsan. Hampir wafat. Digendongnya anaknya tersebut. Lalu kemudian disitulah keluar kalimat. Aku akan berhamba kepadamu. Selamanya engkau akan aku muliakan. Selamanya engkau akan aku muliakan. Selamanya engkau akan aku muliakan. Aku berhamba kepadamu. Bapak Ibu yang saya hormati. Asti menderita. Tak bisa mengurusi dirinya. Tak bisa berdiri. Makan cebok itu dicebok, mandi dimandikan. Hingga akhir hayat. Pengalaman pahit Ki Hajar Dewantara inilah yang kemudian dikembangkan dengan konsep berhamba kepada anak. Nah, konsep inilah kemudian dia giring pemikiran ini. Dia temukan ilmu tentang mendidik ini. Bahwa untuk berhamba pada sang anak, pendidikan itu harus berpihak atau berpusat pada murid. Anak bukan kertas kosong, dia harus berpihak pada murid. Untuk berhamba pada sang anak, pendidikan itu berpihak, berpusat pada murid. Layanilah sesuai dengan kebutuhan yang ada pada murid. Ini pokok pikiran yang ketiga. Bahwa pendidikan itu berpihak kepada anak.
Inilah yang kemudian diteruskan, bagaimana konsep pendidikan berpihak kepada anak itu, yang kemudian dipraktikkan nantinya di taman siswa. Pikiran yang ketiga, saya mulai tadi konsep menuntun, konsep merdeka plus bermain, kemudian pendidikan berpihak kepada anak. Pemikiran yang keempat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk manusia, untuk menjadi manusia seutuhnya. Anak yang dilahirkan ke permukaan dunia ini membawa potensi masing-masing. Dan tidak ada satupun anak yang memiliki potensi yang sama. Setiap individu yang dilahirkan ke bumi ini, dia membawa potensi kodrati yang berbeda-beda. Meski dari rahim yang sama, meski anak kembar, maka dia itu akan memiliki perbedaan. Karena setiap anak punya kodratnya masing-masing. Maka untuk itu, dalam rangka mengelola pendidikan ini, tugas kita sebagai orang dewasa melakukan pendidikan adalah bagaimana tulisan-tulisan buram, potensi-potensi yang sudah dibawa anak dari lahir ini kita tumbuh kembangkan. Bukan memaksa anak menjadi sesuatu, tetapi kita membaca potensi anak, kita membaca kodrat anak, kita membaca lingkungan anak. Berdasarkan kodrat dan potensi itulah kemudian kita membimbing, kita menebalkan garis samar-samar itu untuk memperbaiki lakunya, untuk menjadi manusia seutuhnya, sehingga dia bisa tumbuh menjadi satu individu yang berbeda dengan individu yang lain. Sehingga manusia yang lahir di permukaan bumi ini menjadi satu rahmat tersendiri, membawa potensi tersendiri, membawa kekuatan tersendiri, akan menciptakan karya yang berbeda dengan apa yang telah diciptakan oleh manusia-manusia yang lainnya. Itu jika kita melakukan dengan cara yang benar dalam menuntun sesuai dengan kodrat anak. Jadi bukan tabula rasa, bukan kertas kosong, tetapi anak itu kita mengarahkan potensi yang sudah dia bawa dari lahir. Bagaimana menebalkannya dari potensi tersebut? Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Jadi ada potensi di dalam diri anak. Selain itu, ada sosial, kultural, dan budaya anak. Jangan mendidik anak dengan mencerabutkan diri dari budayanya. Jangan mendidik anak dengan memaksakan menjadi orang yang lain. Tapi kita melakukannya berdasarkan konteks diri anak. Ini pikiran yang keempat. Karena nanti Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu tidak memahami persoalan ini, Bapak dan Ibu nanti akan kesulitan memahami pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kesulitan memahami modul tentang aset. Nanti kesulitan memahami tentang coaching. Coaching itu nanti bagaimana Bapak dan Ibu bisa menumbuh kembangkan anak dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan pribadi sehingga anak bisa keluar sendiri dari masalahnya. Nah inilah pikiran-pikiran dasar. Jadi bukan tabula rasa. Bapak dan Ibu, Ki Hajar Dewantara melukiskan bukan tabula rasa itu seperti ini. Bahwa kita menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Tahapan pembelajarannya ada disebut dengan wiraga, ada disebut dengan wiraga wirama, ada disebut dengan wiraga wirama tahap 2, dan ada disebut dengan wirama. Konsep ini sejalan dengan konsep Viase, standar perkembangan anak. Kalau ada guru TK yang ada di sini, maka pasti paham tentang standar perkembangan anak. Paham tentang golden age. Nah, Bapak dan Ibu, Ki Hajar Dewantara membagi ke dalam beberapa fase untuk menebalkan laku anak dengan konteks diri anak. Kalau saya mengatakan menebalkan anak, berarti itu ada potensi yang dia sudah bawa dari lahir, potensi itulah yang akan kita perjelas dengan kalimat di sini adalah menebalkan laku. Dalam usia 0 sampai 8 tahun wiraga, ada eksplorasi pengalaman raga,
indera, imajinasi, taman indera. Disinilah pengalaman raga, pengalaman indera tadi dicapai dengan anak di bawah bermain. Sehingga dia sadar bahwa ada lingkungan di sekitarnya. Dia sadar tentang manusia yang ada di sekitarnya. Dia sadar tentang dirinya. Dia sadar tentang bagaimana bisa kita berimajinasi, memanfaatkan indera. Itu kemudian masuk ke lapang 16, pengenalan riset proyek durasi pendek. Mulai di sini kita mengenal dan menguasakan teks kepada mereka. Oh, bahwa ada yang disebut dengan tulisan, bahwa ada yang disebut dengan pengetahuan. Lalu kemudian masuk di riset durasi semakin panjang yang dilakukan secara mandiri dengan memperdalam, memperluas konteks dalam wiraga wirama sampai kepada tingkat SMA dengan orientasi pilihan hidup. Jika mereka dikembangkan, dituntun dikembangkan potensinya dari awal, maka ketika nanti dia sudah berada di tingkatan SMA pada 16-24 tahun, dia akan merasakan sendiri di mana letak kekuatan yang dia miliki, sehingga dia bisa memilih orientasi pilihan hidup apa yang akan dia lakukan untuk tahapan berikutnya. Nah, ini konsep-konsep yang harus kita kembangkan. Ini harus kita perdalam dari awal, bagaimana kita bisa memiliki keterampilan yang baik untuk menuntun anak-anak kita tersebut dengan konsep bukan tabula rasa. Konsep bukan tabula rasa bisa dilihat dengan menebalkan laku, misalnya bagi anak-anak dalam 0-8 tahun wiraga, buatlah dia gembira, buat dia bermain, buat dia mengerti tentang perasaan, sehingga anak-anak itu aktif bergerak ke sana kemari, mencoba ini dan itu. Yang penting dia tidak mencelakai dirinya, menanyakan semua hal tanpa rasa lelah di badannya. Satu-satunya hal yang membuat mereka lelah adalah istirahat. Nah, anak itu dalam usia seperti ini dimaksimalkan tumbuh kembangnya. Dalam wiraga wirama, masa intelektual mulai ada. Awalnya hanya menggunakan raga, kemudian mulai menemukan irama dalam setiap gerak. Mereka mulai merasakan betapa irama bisa memberi dorongan untuk melanjutkan dan menciptakan gerak-gerik berikutnya. Lalu kemudian sampai ke wirama, mereka mengerti tentang sosial, mulai menyadari bahwa semesta itu bergerak, berirama. Mereka pun mulai menggunakan irama sebagai sumber inspirasi menemukan kodrat lahirnya ke dunia. Saat ditemukan, maka mereka menjalani kehidupan yang bahagia sepenuhnya, karena dia menemukan jati dirinya untuk bisa dikembangkan. Ini konsep keempat. Tabula rasa itu ditunjukkan dengan menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks sosiokultural. Jadi Bapak dan Ibu, konsep yang keempat ini menebalkan laku anak dalam sosial budaya. Kita lakukan sesuai dengan konsep budaya kita. Misalnya contoh di Manggarai ada namanya Toing, Titong, Toming, ada mengajar, menuntun teladan. Di Jawa Barat ada Niti Surti, Niti Harti, Niti Bukti, Niti Bakti. Kemudian di Bali ada Trihita, Trihita Karana, 3 asal kebahagiaan, harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan manusia, dan harmoni dengan alam. Lalu kemudian di budaya yang lain, Tulang Bawang Barat, ada kerja keras, budaya. Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing. Di Bugis ada budaya siri, menghargai. Lalu kemudian ada filosofi yang ada pada elo itu kesepakatan. Sifat tuo, sifat tokong, saling menghidupi. Mali siparape, ketika ada yang hanyut, maka kita menolong dia untuk bisa menepikan. Malilu sipakainga, jika ada yang lupa, maka kita mengingatkan. Kita membangun budaya kita, mendidik anak-anak kita dengan menggunakan budaya yang ada. Sehingga kerjasama sinergitas itu menjadi hidup dan tumbuh. Karena adanya sifat tuo, sifat tokong. Di sini konsep-konsep Ki Hajar Dewantara tumbuh dengan baik di dalam budaya Bugis tersebut. Jadi, Bapak dan Ibu, dia bukan kertas kosong, tapi dia membawa potensi, kemudian lahir lagi di dalam sebuah konteks sosial budaya, dibesarkan dengan konteks sosial budaya mereka. Yang kelima, dasar pendidikan KHD yang kelima yang perlu kita pahami adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan
sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Di sini Bapak dan Ibu, budi pekerti itu, budi itu pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Dan yang pekerti itu tenaga kita. Di dalamnya cipta rasa karya, pekerti, keseimbangan, keselarasan hidup. Contohnya pada permainan gamelan dan menenun. Nah di sini mari kita lihat bagaimana cipta rasa karsa kita. Ketika kita bermain gamelan misalnya. Ini gamelan ini sekarang sudah naik ya. Dia menjadi sarana terapi narapidana di Inggris. Tren sosial gamelan ini membantu ribuan napi di Inggris. Mengapa budi pekerti bisa terasa dengan gamelan? Di gamelan ini Bapak dan Ibu, suara itu menjadi dihasilkan terpadu dan indah karena kerjasama. Kerjasama yang afik. Tahu dia di mana posisinya. Mereka tidak bersamaan memukul gamelan yang ada, tapi dia secara berbeda dan tahu dia bagaimana perannya di sini, terjadi sinergitas. Sehingga mengerti dia antara satu manusia dengan manusia yang lain. Sadar dia bahwa keindahan bunyi yang dihasilkan itu karena kekompakan dan kesesuaian dengan peran yang dimiliki. Termasuk keras lembutnya dari pukulan yang ada itu dia rasakan. Disinilah maka terasa rasa solidaritas yang ada. Kesadaran akan pentingnya kedudukan individu terhadap yang lain menyebabkan mengertinya dia bahwa hidup ini adalah bersama. Nah, disinilah budi pekerti itu bisa tumbuh. Contoh sederhana dengan gamelan ini. Tentu banyak contoh yang lain yang bisa di dalam suasana musik dan lain-lain. Bagaimana peran kita sehingga harmonisasi satu dengan yang lainnya itu terbangun menjadi satu. Mari kita lihat budi pekerti misalnya juga dalam tenunan ini. Bayangkan kesabaran dimulai dari membuat benangnya secara halus. Kemudian ribuan benang ini disusun-susun untuk menjadi sebuah kain. Dan disusunnya juga bukan disusun sembarang. Dia harus harmonisasi tersusunnya. Paduan warna juga harus ada di sana tersusun dengan apik. Menghasilkan goresan tertentu. Ini adalah budi pekerti. Kehalusan budi. Kesabaran berkreasi. Kesabaran mencipta. Dan ini tidak lahir 1-2 hari. Ini berminggu-minggu untuk bisa menghasilkan cipta rasa karsa pekerti dan keseimbangan keselarasan ini. Nah ini adalah mengasah budi pekerti kita. Oke. Dasar pendidikan KHD itu adalah budi pekerti. Ada ilustrasi yang diberikan oleh KHD terkait dengan pendidikan. Diibaratkan pendidikan itu menyerupai dengan petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman pada lain sebagainya. Di sini Bapak dan Ibu, Ki Hajar Dewantara mengilustrasikan pendidik itu mirip dengan petani. Di mana kemiripannya dengan petani? Mari kita lihat. Coba 1-2 orang raise hand. Apa yang bisa Anda ungkapkan dengan gambar-gambar ini? Sebelum saya mengilustrasikan, saya kasih kesempatan secara cepat Bapak dan Ibu untuk mengemukakan gagasan apa kira-kira yang Bapak dan Ibu bisa rasakan dari hal ini. Silakan raise hand. Turunkan dulu yang dari pertama tadi, kemudian raise hand yang baru. Inikah yang sudah yang baru? Turunkan dulu yang tadi, kemudian raise hand yang baru. Oke, Pepsince. Apa yang Pepsince bisa lihat dari tanaman ini? Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapat lihat dari gambar ini, pertama bahwa
pasti lahannya ini yang awalnya adalah kosong. Ya. Tanahnya ada, tapi tidak dikelola. Kemudian timbul inspirasi dari sang pemilik tanah, dibersihkan, diberikan pupuk, apakah itu pupuk kandang atau apa, dibersihkan, kemudian disiapkan benih untuk ditanami, ada jagung dan juga ada sawi, yang semuanya itu dirawat dengan baik, sehingga tanaman ini bisa bertumbuh juga dengan baik. Dan ketika saatnya nanti, ketika dirawat dengan baik, maka hasilnya pun akan kita dapatkan yang baik juga. Terima kasih dari saya. Terima kasih Bu Pepsince. Pak Muzair. Ya. Muzair. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dengan menganalogikan pendidik itu sebagai seorang petani ini sangat luar biasa, karena beliau mengibaratkan bahwa petani itu mulai dari proses pengolahan tanah, kemudian menyiapkan bibit, apakah bibit unggul atau bukan unggul, kemudian disemaikan, kemudian dirawat sampai bertumbuh dengan baik, dengan tetap menjaga kodrat tumbuhan tersebut. Kalau menanam jagung, maka dia akan bertumbuh dan akan berbuah menjadi jagung. Tidak bisa dipaksakan dengan tumbuhan lain. Nah, ibarat ini, analogi ini sangat luar biasa ketika dikontekskan dalam pendidikan. Dalam hal ini, guru menjaga kodrat anak, potensi anak, baik potensi akademiknya, potensi pikirnya, dan lain-lain sebagainya, tapi tidak memaksakan untuk melakukan atau merubah potensi-potensi yang ada. Nah, inilah tugas kita sebagai pendidik dengan analogi sebagai seorang petani. Kita akan tetap menjaga, tentu dengan menjaga, mengelola, apakah memberi pupuk dan lain-lain, tentu dengan pengelolaan yang profesional. Ya, yang profesional supaya menghasilkan hasil yang baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Muniarti. Bu Muniarti. Terima kasih Pak Musaid, luar biasa. Pak Raja mau menanggapi. Muniarti Halim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari awal Pak, saya melihat tadi ada tampilan di situ bibit jagung. Jadi saya mengumpamakan bahwa biar bibit jagung itu mutunya jelek, tapi kalau dia ditanam di lahan yang tandus, maka hasilnya juga akan baik. Begitupun juga sebaliknya, biar bagaimana bagusnya mutunya itu bibit jagung, tapi kalau dia ditanam di lahan yang gersang, maka hasilnya juga tidak baik. Jadi saya umpamakan begini Pak, biar bagaimana pintarnya itu anak-anak, baik itu dari segi psikomotoriknya, afektifnya, kognitifnya, tapi kalau dia dididik tidak berdasarkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya rasa Pak tidak akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan pada peserta didik. Demikian Pak. Terima kasih. Saya mohon maaf ke Hasdi, Nopriandi, Wahyudi, Haryanti, Yuliana, Nur Asia, Herlina, Hasnaini, Husnaini, Herlina, Hajar Aswad, Ella, Evila, dan Yuliana Yuli. Mohon maaf karena waktu sangat terbatas, maka cukup dengan 3-4 orang tadi yang menyampaikan gagasannya. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Nah, dasar pendidikan KHD ini diibaratkan sebagai tukang kebun kehidupan, menambahkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan yang ada tadi. Ketika kita menanam jagung, Bapak dan Ibu, maka yang akan kita panen itu adalah jagung. Jangan pernah berharap kita menanam jagung lalu kemudian kita memanen sawi, atau kita menanam jagung lalu kemudian kita akan memanen padi. Jagung ditanam, maka jagung juga lah nanti yang akan kita panen. Nah, karena jagung itu memiliki potensi untuk menjadi jagung. Jagung itu tidak memiliki potensi untuk menjadi padi. Nah, disinilah kita tumbuh kembangkan. Mari kita lihat sayur bayam ini, sayur sawi, sayur bayam ini.
Sayur bayam ini ketika kita tanam, maka yang ada itu adalah sayur bayam, potensi sayur bayam yang ada. Cuma satu yang harus kita perhatikan. Sayur bayam ini ditanam di atas lahan yang sama dengan jagung ini. Jagung ini ditanam di atas lahan yang sama, disiram dengan air yang sama. Di bibitnya juga bibitnya sama. Tapi mari kita perhatikan tumbuh kembangnya jagung. Ada jagung yang tumbuh lebih subur dengan yang lain, ada jagung yang lebih yang subur, ada jagung yang masih kerdil-kerdil dan sebagainya. Jadi jagung yang biasa-biasa ini setelah ini jagung kemudian dia bertumbuh. Tumbuhnya ini tidak seragam. Begitu juga di siswa kita. Kita tidak bisa berharap sama terhadap siswa yang ada di kelas kita. Karena di antara mereka ada yang unggul, ada yang biasa-biasa saja, ada yang lain. Jika itu meskipun kita perlakukan sama, akan tumbuhnya itu akan berbeda-beda. Jadi kita harus pahami tentang karakteristik dari jagung ini. Bahwa jagung ini ada jagung yang unggul meskipun sama tempat lahannya. Kita memperlakukannya memang mungkin ada yang sama, tapi tumbuh kembangnya akan berbeda. Makanya kita tidak bisa sama ratakan hasil yang bisa kita dapatkan dari jagung ini. Nah, ketika kita menanam jagung, apakah jagung akan tumbuh? Seperti yang disampaikan tadi, siapa yang terakhir, bahwa itu sebelumnya tentu ada rumputnya. Kita siangi rumputnya. Ketika kita menanam jagung, tentu bukan hanya jagung yang tumbuh. Di situ juga ada tumbuh rumput, ada tumbuh yang lain yang perlu kita siangi. Dan ketika kita menanam jagung, maka jagunglah yang akan kita panen. Jangan memaksakan jagung, menanam jagung, lalu kemudian akan memanen padi. Nah, itu bisa kita lihat Bapak dan Ibu. Jadi setiap anak itu memiliki karakter masing-masing. Setiap tanaman itu punya karakter masing-masing. Kita akan memanen sesuai dengan kondisi potensi yang dimiliki oleh tanaman tersebut. Itu pemikiran yang keenam. Jadi saya ulangi, pemikiran yang pertama tadi, KIHD itu adalah menuntun. Kemudian merdeka. Merdeka dikaitkan dengan bermain. Kemudian pendidikan berpihak kepada anak. Kemudian bukan tabula rasa. Dan yang berikut adalah budi pekerti. Mari kita melihat relevansi filosofis pendidikan KHD atau pesan-pesan kunci yang ada dalam KHD. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini konsep filosofi dasar yang harus kita pahami. Jadi pendidikan itu menuntun. Apa yang kita tuntun? Segala kodrat yang ada pada anak. Apa itu kodrat? Potensi anak, potensi bawaan anak, potensi lingkungan anak, potensi budaya anak, potensi sosial anak. Nah, agar mereka mencapai selamat dan bahagia. Selamat di dalam proses menjalani pendidikan, selamat dan bahagia di dalam hasilnya. Sehingga dia bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Dia bertumbuh sesuai dengan potensinya. Maka kita akan mendapatkan anak-anak yang memiliki karya yang beragam. Tidak seragam karya yang kita harapkan dari mereka, tapi karya-karya yang beragam. Profesi-profesi yang beragam yang nantinya akan menumbuh kembangkan anak tersebut, menyebabkan mereka memiliki passion dia, kebahagiaan dia dalam lingkungan dunia kerja tempat dia berada. Karena dari awal dia bertumbuh sesuai dengan potensinya. Bukan memaksakan kehendak guru kepada anak-anaknya. Apatah lagi ingin anak-anak yang lemah itu disamakan dengan anak yang tinggi, maka dimarahilah terus anak-anak yang lemah itu, dipujilah anak-anak yang unggul tersebut. Itu keliru. Karena itu bukan menuntun. Tiap-tiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Nah, semua ini kita lakukan sehingga bahagia yang setinggi-tingginya sebagai manusia. Dia mentalnya secara pribadi menjadi kuat, dan dia bisa mengerti di mana dia berada dengan kaitannya dengan masyarakat yang lain. Sehingga dia menghormati masyarakat yang lain, dia menghormati manusia yang lain, dan dia juga dihormati oleh manusia yang lain. Dia hidup bisa selamat bahagia dimanapun dia berada. Ini relevansi filosofis pendidikan
sebagai pesan-pesan kunci kita. Nah, menuntun dalam relevansinya dengan pendidikan abad ke-21 itu adalah kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Ini semua yang akan kita dapatkan ketika konsep menuntun tadi diaktualisasikan oleh guru-guru kita, oleh masyarakat kita. Tujuan utamanya adalah selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia ini yang disebut dengan well-being. Nah, inilah yang kemudian nanti di dalam kurikulum kita ya. Di kurikulum kita nanti itu anak dibuat menjadi selamat, bahagia, well-being. Anak dibuat kolaborasi, kritis, refleksi, komunikasi. Dasarnya semua awalnya dari kata menuntun yang diletakkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, mari kita lihat refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai pesan-pesan kunci kita pada sore hari ini. Masa lampau, pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat. Masa kini, pendidikan gotong royong dan kolaboratif refleksi kritis. Dan masa depan, murid humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Ada student well-being yang hadir di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari ke-8. Refleksi filosofis pendidikan KHD sebagai pesan kunci kita bahwa guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran, rasa ingin tahu spiritual, intelektual dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Ingat selalu kata kunci itu, keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Maka selamat bahagia di dalam proses pembelajarannya. Menginisiasi menciptakan kolaborasi dia. Itulah nanti pikiran inilah nanti sehingga di kurikulum nanti yang Bapak dan Ibu akan lihat, pekerjaan pertama yang kita lakukan itu adalah mengidentifikasi potensi-potensi anak dahulu sebelum kita lanjut ke pembelajaran. Nah, ini semua digali dari filosofis pendidikan KHD sebagai sebuah pesan kunci. Siswa dan guru merdeka belajar. Merdeka belajar itu artinya mereka belajar sesuai dengan kodratnya. Merdeka belajar itu artinya mereka belajar sesuai dengan potensinya, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan keinginan yang membahagiakan dirinya, bukan dipaksakan. Yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa, dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Nah, Bapak dan Ibu, ini pernyataan-pernyataan yang merupakan refleksi kunci dari beberapa kawan yang sudah ada. Nah, guru dan murid berkolaborasi. Kemudian catatan well-being dalam selamat bahagia dan program Jabar disebut dengan bagian. Ya. Nah, sekarang kita berada di bagian akhir dari presentasi ini. Tadi kita memulainya jam pukul 15:40, kita akan berakhir hari ini dengan pukul 17:10. Ada waktu 13 menit, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, disilakan kembali ke Padlet tadi. Cuma bedanya ini adalah Bapak dan Ibu menulis nama, teman tulis nomor 2. Artinya, menjawab pertanyaan ini kembali untuk yang kedua kalinya setelah melewati presentasi ini. Jadi Bapak dan Ibu tuliskan satu pengalaman Anda terkait proses pembelajaran, merefleksikan pemikiran setelah kita mengikuti ini, bagaimana kata menuntun, mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam, dan apa relasi pemikiran yang ada pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu nanti kita masuk kembali ke Padlet yang ada tadi. Tapi itu bisa diselesaikan, Padlet ini, Bapak dan Ibu bisa selesaikan nanti di luar dari pertemuan kita ini. Di luar dari pertemuan kita ini. Bapak dan Ibu, ini saya kirim ulang Padletnya. Isinya boleh nanti. 10 menit terakhir saya akan gunakan untuk membaca dahulu apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan dari atas. Muniati menyusun pembelajaran yang menyenangkan, muslimah tidak memberlakukan hukuman pada siswa yang mengerjakan tugas, muslimah perwujudan menuntun adalah melayani kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, musair maaf tidak bisa jaringan, mohon izin sholat dulu, tadi Pak Kris kita sholat, oh ya karena dia waktu Indonesia Barat. Maaf saya matikan kamera, maaf keluar ada jaringan.
kalau dulu permainan si kawa-kawa main ampang, oke. Di Lutra kawa-kawa ya, si kawa-kawa main ampang dengan mak balacang. Kalau dalam budaya Bugis mak bucu. Di Masamba main asing, maaf baru gabung, oke. Maaf Bapak Ibu, listrik padam, jadi terpental Kak Kodong. Khusus Santi anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodrat. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya anak. Oke, baik Bapak dan Ibu. 10 menit terakhir saya akan pakai untuk mendengarkan pandangan Bapak Ibu dalam 3 hal. Pandangan dalam 3 hal yang tidak dapat kesempatan nantinya bisa dituliskan saja chatnya. Semua dahulu turunkan dahulu semua lower hand saja dulu semua. Turunkan dulu anunya. Lower hand dulu semua. Semuanya lower hand dulu. Nanti oke. Nah, 3 pertanyaan. 3 pertanyaan yang saya minta untuk Bapak Ibu jawab. Pertanyaan yang pertama adalah apa hal baru yang Bapak merasakan di dalam penjelasan ini? Apa hal baru yang menurut sesuatu nuansa baru yang Bapak Ibu rasakan di dalam presentasi ini? Itu pertanyaan pertamanya, dijawab secara simultan nanti. Pertanyaan yang keduanya adalah bagaimana perasaan Bapak dan Ibu mengikuti presentasi? Merasa terkayakan, merasa bosan atau apa? Yang pertama, apa hal baru yang Bapak Ibu alami? Yang kedua, gimana perasaan Bapak Ibu mengikuti sesi? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa selanjutnya yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendengarkan presentasi ini? Apa selanjutnya? Saya ulangi pertanyaannya, hal baru, perasaan Bapak dan Ibu, apa berikutnya? 1 menit untuk Hajar Aswad. Silakan Pak Hajar Aswad. Siap, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pertanyaan dari Bapak Instruktur, apa hal yang baru yang Anda rasakan dari kegiatan ini? Tentunya Pak, kalau saya secara pribadi banyak hal dan ilmu baru yang kami rasakan pada hari ini. Utamanya tentang pengenalan dasar-dasar konsep KHD Pak. Nah, kami di sini sudah menemukan banyak ilmu mulai dari kemarin dan hari ini secara pribadi Pak, alhamdulillah bertambah Pak dari Bapak. Terima kasih Pak sebelumnya. Bagaimana perasaan mengikuti sesi ini? Alhamdulillah Pak, perasaan kami saya pribadi Pak, hari ini bertambah lagi Pak ilmu yang dari Bapak dan bisa mudah-mudahan ini secara perlahan kami bisa terapkan di sekolah apa yang Bapak berikan hari ini dan menjadi tumpuan kami semakin banyak belajar Pak di dalam kegiatan program guru penggerak ini Pak. Nah selanjutnya apa yang kami ingin lakukan Pak? Secara pribadi Pak, saya ingin berusaha melakukan sesuatu hal yang mungkin berbeda dengan hal-hal yang lain. Saya ambil contoh Pak, apa yang saya ingin rencanakan ke depan untuk aksi kerja nyata kami di program guru penggerak ini. Sempat saya sudah tuliskan dan sudah kami kirim ke pengajar praktik kami Pak. Rencana saya Pak di sekolah yang saya tempati sekarang ini ingin menambahkan materi muatan lokal Pak, pengenalan dasar komputer Pak kepada peserta didik kami Pak. Kebetulan saya mengajar Pak di SD Pak. Jadi ada sesuatu hal yang saya ingin lakukan. Rencananya ingin membuka pelajaran tambahan Pak, terkhusus di sekolah saya ini Pak, itu pengenalan dasar komputer Pak. Itu hal yang ingin saya lakukan Pak dan sebagai aksi nyata kami nantinya Pak juga dan hasil panen kami di program guru penggerak ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadinya Pak. Kelihatannya Pak Nasib terlempar ini. Oh,
masih ada. Kayaknya Pak Asri tidak Pak ada. Sri, Ah, ya, Pak. Mati, Pak. Ya. Bu Mulyana Yuli, silakan. Bu Mulyana, ada? Ada Bu Mulyana? Nur Hidayah. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Hari ini, sore ini saya sempat sedih, baper setelah mendengarkan materi terutama tentang kisah Ki Hajar Dewantara kepada anaknya yang dibacakan tadi oleh Ibu Susanti. Itu yang baru yang saya dapatkan. Saya belum pernah membaca kisah Ki Hajar Dewantara tentang anaknya ini yang tadi dibacakan oleh Ibu Susanti. Ya, luar biasa pelajaran yang diambil dari situ tentang bagaimana memuliakan anak. Dan saya teringat dengan anak saya tadi yang masih balita ketika harus diambil oleh bapaknya karena saya harus Vkom. Jadi teringat dengan anak saya. Kemudian setelah ini saya berpikir bahwa saya harus betul-betul bersemangat mengikuti JKP ini agar saya bisa menjadi seorang guru seperti yang ada dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan nantinya saya berharap bisa mengaplikasikannya kepada peserta didik saya agar mereka mendapatkan kebahagiaannya, menjadi well-being, ya, mereka bahagia dan menjadi peserta didik yang berjalan sesuai dengan kodratnya. Saya pikir itu, Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Nur. Maaf, saya ambil sampel aja ya. Iya. Pak Baharudin. Pak Baharudin. Ada Pak Baharudin? Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit ya. Ya. Hal baru selain yang disebutkan Ibu tadi yang barusan, saya juga merupakan suatu hal yang baru. Saya tambahkan untuk saya, Bapak tadi sebut berulang-ulang bukan tabula rasa. Ya, jadi itu membuat bagi saya suatu hal yang baru untuk kemudian pada prinsipnya pada setiap anak itu sudah ada bekal yang kemudian bagaimana untuk dibentuk kita guru. Ya. Kemudian terkait dengan perasaan, ya senang mengikuti ini, banyak hal yang baru. Kemudian agak lelah sedikit Pak karena selesai mengikuti di guru sekolah penggerak tadi. Ya, terkait dengan apa selanjutnya, karena disiplin saya adalah bimbingan konseling, tentunya dalam hal pelayanan kepada siswa karena di BK dikenal dengan layanan bimbingan konseling, bukan untuk pengajaran, lebih kooperatif, kolaborasi itu yang kemudian kami akan tingkatkan selanjutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Ahmad. Saya ngambil sampel aja ya, Bu Nimra. Nimra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang hari ini hal baru yang saya dapatkan mungkin mengenai konsep-konsep yang semakin mendalam saya tahu dari Bapak, terus mengenai menuntun anak yang tadi yang dimana saya belum detail untuk mengetahui, tapi setelah mendengar penjelasan Bapak saya lebih memahami bagaimana menuntun dan bagaimana menghambakan kepada anak. Terus bagaimana perasaan saya mengikuti kegiatan ini? Perasaan saya sangat senang karena bisa bertemu dengan banyak teman, terus bisa menambah pengetahuan saya lebih dalam lagi. Dan hal yang akan saya lakukan selanjutnya mungkin penerapan saya mengenai konsep Ki Hajar Dewantara ini mungkin akan saya terapkan lebih lanjut lagi di dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas nanti. Mungkin saya itu. Terima kasih. Bu Nimra. Terakhir saya ambil acak aja. Saludin tadi. Ada Saludin. Ya ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hal baru yang saya dapatkan dalam pertemuan kita hari ini adalah yang tadi yang membuat Ibu Nur Hidayah juga mewek, sama seperti saya Ibu, tentang cerita anaknya Ki Hajar itu ya, kan dalam kondisi kita sehari-hari ya secara tidak sadar mungkin bisa terjadi.
saya juga pernah mengalami di sekolah. Ini seorang anak yang oleh guru lain sering sudah divonis tidak perlu kamu datang karena sudah pasti tinggal kelas. Ya, lalu saya panggil keinginannya sebenarnya guru supaya anak itu mau mengubah sikapnya, tapi ternyata semakin menjadi tidak baik karena sudah divonis duluan. Datang pun ke sekolah saya tetap tinggal kelas. Ya. Kemudian hal baru tadi ada terkait dengan tujuan akhir dari menuntun itu adalah membahagiakan dan menyelamatkan anak, ya, baik sebagai dirinya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang ingin dilakukan berikutnya adalah sedapat mungkin berusaha mengenali potensi yang ada pada peserta didik. Ya, kalau selama ini kita masih di permukaan saja, mungkin dalam kesempatan berikutnya bisa dieksplor lebih dalam lagi tentang karakteristik masing-masing anak di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya. Mohon maaf yang lain sudah terakhir itu, tidak ada lagi waktu. Saya mohon sambil jalan Bapak dan Ibu di luar dari konteks ini, Bapak dan Ibu bisa melanjutkan pengisian ini dengan cara tulis nama lalu tulis 2 di belakangnya. Artinya itu ide yang kedua setelah mengikuti pelatihan ini. Kembali masuk, disimpan alamat Padlet ini, lalu kemudian nanti dilanjutkan pengisiannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, 17.10 persis waktu seperti yang saya janjikan. Kita memulainya tepat waktu dan mengakhirinya tepat waktu. Karena alasan sholat tadi kita memulainya pada pukul 15.40, maka kita akan menyelesaikan pada pukul 17.10. Saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan seperti ini. Saya betul-betul terkaget bahwa saya bertemu dengan kawan-kawan dari Kabupaten Luwu. Saya adalah putra Luwu, lahir di Luwu, mungkin banyak yang sudah kenal di sini. Besok saya akan bertemu dengan kawan-kawan dari Sumatera Barat. Lalu kemudian sehari-hari saya sebagai fasilitator juga sebagai instruktur dengan kawan-kawan dari Pontianak dan beberapa dari Kalimantan Barat. Bertemu dengan Bapak dan Ibu sangat membahagiakan, idenya juga terbahagiakan, konsep-konsepnya juga terbahagiakan. Terasa bahwa Bapak dan Ibu adalah orang yang benar-benar siap untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Ingat Bapak dan Ibu, Bapak dipersiapkan sebagai pemimpin pembelajaran untuk membenahi kualitas pendidikan di negeri ini. Ini adalah guru penggerak, pintu untuk semuanya. Depan, pintu kepala sekolah adalah guru penggerak, pintu jadi pengawas adalah guru penggerak, pintu jadi fasilitator adalah guru penggerak, pintu sebagai instruktur adalah guru penggerak, pintu sebagai pendamping adalah guru penggerak, semua pintunya melalui guru penggerak. Dan Bapak dan Ibu diharapkan menjadi orang-orang yang benar-benar bisa mengilhami guru yang lain untuk membelajarkan anak sesuai dengan kodrat. Modul 1.1 ini adalah pijakan dasar yang wajib kita pahami, sebab jika kita salah memahami modul 1.1 ini, maka kita akan keliru memahami modul-modul yang lain. Bahkan bisa keliru memahami kurikulum Merdeka. Terima kasih semuanya, saya senang dengan kegiatan ini. Kita akhiri dengan mari bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa di dalam hati kita. Berdoa dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjadikan kita sehat walafiat untuk senantiasa bisa menjadi prototipe, bisa menjadi model yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih semuanya. Senang dengan pertemuan ini. Maaf jika ada yang tidak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Salam sama Ibu. Terima kasih Pak. Sama Ibu. Terima kasih.